Oh, rancak nan kabel kau nak dah? PGA. PGA rancak. Sambung situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi malikil mulk yu'til mulka man yasha wa yanzi'ul mulka mimman yasha wa yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha biyadihil khair innahu ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim على عبدك ورسولك الذي أرسلته بشيرا ونذيرا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. عباد الله جماعة مجلس kajian ba'dal maghrib rahimakumullah. Pada senja ini sebenarnya saya ingin menjelaskan lebih lanjut pesan-pesan yang saya sampaikan pada waktu khutbah Jumat 3 hari yang lalu. Tentu dalam waktu yang singkat itu kita tidak punya kesempatan untuk lebih mendalami dalil-dalil yang kita sampaikan di dalam khutbah tersebut. Nah, malam inilah kesempatan yang kita pergunakan untuk mencoba memahami lebih lanjut apa yang menjadi alasan atau dalil yang saya sampaikan dalam khutbah tersebut. Jemaah rahimakumullah, malam ini kita berangkat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Ayat ini ayat yang populer, dan di dalam kajian ulumul Quran
sering dimunculkan ini adalah ayat yang terakhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam perkara itu tidak ijma' ulama tentang ayat yang terakhir, tapi ini di antara yang dikatakan oleh para ulama dalam pandangan mereka, ini ayat terakhir turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasanya ayat tersebut diambil di tengahnya, mulai dari kalimat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pembukaan ayat itu sebenarnya terkait dengan perkara makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ayat ini dimulai dengan perkara hukum dan ditutup juga dengan masalah hukum juga yang terkait dengan situasi dan kondisi manusia ketika berhadapan dengan hajat dan kebutuhan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat itu tentang kesempurnaan agama, di mana ketentuan-ketentuan yang ia turunkan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan syariat secara keseluruhan, dan itu adalah sebagai penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada lagi yang tertinggal dari aspek kehidupan manusia, melainkan telah datang petunjuk syariat padanya. Memberikan penjelasan tentang keistimewaan yang menjadi karakter dari syariat Islam. Tidak ada perbedaan, kecuali yang di luar Islam yang mencoba mencari-cari, tetapi para ulama bersepakat apakah secara sharih terang-terangan atau secara dimnan tercakup, mereka telah mengatakan bahwa syariat Islam ini berkarakter bersifat kamal, sempurna. Makna kesempurnaan itu bukan berarti setiap persoalan disebutkan secara eksplisit, tidak, tetapi Islam telah memberikan petunjuk-petunjuk, apakah dalam bentuk kaedah-kaedah umum, ketentuan-ketentuan yang bisa dipedomani untuk hal yang bisa dipayungi oleh kaedah-kaedah tersebut, dan Islam memberikan ketentuan hukum yang terperinci dalam perkara yang memang itu mesti bertahan sampai akhir dunia ini. Jadi ada yang datang dalam bentuk global, mujmal, dan ada yang datang dalam bentuk terperinci. Nah, kesimpulan ulama itu bukanlah persoalan yang datang kemudian. Bagi siapa yang membaca Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, ada kesaksian dari sahabat Nabi, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu.
Apa kata Abu Dzar radhiyallahu anhu? Laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yuharriku ta'irun janahaihi fis sama illa dzakkarana minhu ilma. Dikata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu sebagai syahid, saksi bagaimana Nabi meninggalkan umat ini. Apa kata Abu Dzar? Laqad tarakana, sesungguhnya kita telah ditinggalkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah meninggalkan kita, wa ma yuharriku ta'irun janahai, tak seekor pun burung menggerakkan kedua sayapnya sampai ke perkara itu. Tak seekor pun burung menggerakkan atau mengepakkan kedua sayapnya illa dzakkarana, melainkan Rasulullah telah menyebutkan, memperingatkan kepada kita minhu, dari peristiwa itu, dari fenomena itu, ilman, sebagai ilmu. Apalagi perkara lain. Begitu sahabat memberikan kesaksian bahwa tidak ada satu pun yang tersisa. Nah, disitulah keyakinan kita ketika kita menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat tabligh. Kan yang populer ada 4 sifat yang wajib kita imani ada pada Nabi. Di antara 4 sifat itu apa? Tabligh. Nah, bagaimana kita meyakini tablighnya Rasul? Bahwa tidak ada satu pun yang beliau sembunyikan dari Allah, dan tidak ada satu pun yang tersisa, melainkan telah beliau jelaskan. Bahkan kata Abu Dzar, sampai kepak sayap burung di langit pun telah diingatkan oleh Nabi sebagai ilmu untuk kita semua. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un", tidak ada satu pun yang tersisa dari apa? Yuqarribu, yang akan mendekatkan, minal jannah, kepada surga, wa yubaidu minan nar, dan yang menjauhkan dari neraka, illa wa qad buyyina lakum, melainkan telah dijelaskan kepada kamu sekalian. Nah, dalam konsep itulah makanya saya mengajak umat, dalam setiap peristiwa apapun, dalam persoalan apapun, kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Merujuklah kepada syariat yang diturunkannya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan yang lain dahulu. Pedomani petunjuk Rasul. Itulah pedoman yang dijamin oleh Rasul. Kalau kita pegang teguh, kita tidak akan tersesat. Dan itu tidak ada pada yang lain. Jaminan itu ada hanya pada apa yang diturunkan oleh Allah berupa wahyu, baik dalam bentuk kitabnya
kitabullah Al-Quran maupun dalam bentuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua itu ada jaminan, yang lain tidak ada jaminan. Nah, karena itulah makanya para ulama kibar, tokoh-tokoh ulama dari kalangan para imam mazhab misalnya, dinukilkan dari mereka, di antaranya Imam Malik rahimahullah mengatakan, kullu qaulin yu'khadhu wa yutrak, setiap perkataan siapa saja yu'khadhu wa yutrak, boleh diambil, boleh ditinggalkan. Siapa saja boleh begitu, illa, kecuali, kata Imam Malik, kecuali siapa yang tidak boleh dibegitukan perkataannya, illa qaula sahibi hadzal maqam. Diriwayatkan Imam Malik menunjuk kubur Nabi, kecuali perkataan yang berkubur di situ, yaitu Rasulullah. Perkataan siapapun selain Rasul yu'khadhu wa yutrak, boleh diambil, boleh ditinggalkan. Tetapi perkataan sahibi hadzal maqam, yang berkubur di sana, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pilihan itu. Keputusan beliau menjadi ketentuan yang tidak boleh sedikit pun ada keraguan di dalam diri kita untuk menerimanya. Inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tiada kepantasan, tidak patut seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, wala mukminah, idza qadallah, apabila Allah telah memutuskan, wa rasuluh, dan rasulnya telah memutuskan, amran, suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim, tidak patut mereka masih memiliki pilihan tentang urusan mereka itu. Kalau keputusan Allah, keputusan Rasul, jangan diago je lah. Kalau diago je, tak pantas, tak orang beriman yang begitu. Kalau tidak dipatuhi itu berarti apa namanya? Durhaka. Durhaka. Nah, bagaimana kedudukan dan akibat orang yang durhaka? Perhatikan penutup ayat. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan siapa saja yang durhaka kepada Allah dan Rasul, faqad dhalla, sesungguhnya orang itu telah tersesat, dhalalan mubina, di dalam kesesatan yang nyata. Nah, karena itu berhati-hati di dalam menyikapi berbagai problema kehidupan ini. Jangan sampai kita mengambil sikap tidak bersesuaian dengan tuntunan Allah dan Rasul. Terus mengapa saya sampaikan perkara tentang menyikapi masalah politik perlu ulama untuk berbicara? Landasan pertama tadi apa? Islam sempurna. Karena itu tidak mungkin masalah politik berada di luar dari ketentuan syariat. Hanya orang-orang sekuler lah yang berfikiran agama cukup mengurus urusan akhirat. Masalah ibadah hubungannya dengan
Tuhan. Sedangkan urusan dunia, perkara di luar masjid berbagai macam, agama tidak usah ikut campur. Itu cara berfikir orang sekuler. Apalagi urusan bernegara, serahkan sajalah kepada kesepakatan menurut si fulan dan si fulan. Konsep berfikir itu jelas kita tolak mentah-mentah. Itu adalah berfikir sekuler. Mungkin bisa mereka bawakan kepada agama lain, tetapi kepada Islam tidak bisa. Karena kesempurnaan Islam membuat apa? Tidak ada satupun lapangan kehidupan yang berada di luar garis petunjuk syariat. Kemudian yang kedua, saya katakan bahawa ada kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama yang telah dihasilkan dari musyawarah kerja tidak muncul di sini. Majelis Ulama se-Indonesia di antara keputusan ini adalah hasil Mukernas musyawarah kerja MUI yang baru saja berlangsung di Jakarta, terjadi pada tanggal 1 sampai tanggal 3 Desember tahun 2023 kemarin. Ini keputusannya. Keputusannya diantaranya yang perlu untuk disikapi oleh seluruh ulama adalah pengurus MUI harus aktif memberikan pencerahan dan edukasi tentang politik keumatan dan kebangsaan, dengan tetap menjaga independensi dan berpedoman pada keputusan dan fatwa Majelis Ulama. Jadi pengurus MUI tidak boleh diam. Mereka tidak boleh terjun ke politik praktis demi menjaga independensi dari Majelis Ulama, tetapi mereka harus aktif untuk menjelaskan bagaimana panduan syariat yang telah dilahirkan fatwa-fatwanya di berbagai pertemuan. Dengan alasan itulah makanya saya sampaikan, tapi saya bukan tim kampanye siapapun, tapi ini amanah sebagai pimpinan majelis. Ketika menyampaikan, tentu prinsip yang harus dipakai di dalam menyampaikan kepada umat apa? Takwa kepada Allah, berkata dengan lurus supaya terwujud kemaslahatan. Tidak boleh menyembunyikan. Makanya di dalam ayat yang sering dibaca oleh khatib di mimbar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida,
berbicaralah dengan pembicaraan yang lurus. Nah, terlepaskah nanti dari hasil pembicaraan itu umat akan memahami inilah yang tepat menurut syariat? Itu adalah buah dari pencerahan, buah dari pendidikan, edukasi, penjelasan, dakwah. Nah, itulah yang saya imbau di Sumatera Barat ini. Sampai waktu hari memilih pemimpin nanti, ulama harus memanfaatkan mimbar ini untuk memberikan penjelasan kepada umat tentang bagaimana kepemimpinan yang ditunjuk atau yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh syariat agar pemimpin itu membawa kemaslahatan ke dunia, di dunia dan di akhirat. Seluruh dai punya amanah untuk mempergunakan mimbar ini menyampaikan kepada umat. Oh, tapi ada yang berkata, kan tidak boleh bicara politik di masjid, kata dia. Tidak ada larangan untuk bicara politik di masjid. Yang tidak dibenarkan di masjid ini kampanye. Tapi kalau membicarakan tentang politik, bagaimana politik dalam pandangan syariat, itu merupakan bahagian dari tugas ulama. Dan itu merupakan bahagian dari konsep syariat kita, bagaimana menata kehidupan bermasyarakat. Kan syariat kita mengatur kehidupan. Jangankan urusan politik bernegara, urusan-urusan masalah yang orang sebut tetek bengek, urusan masuk ke WC, diatur oleh syariat. Masa perkara penting kemudian syariat disuruh menyingkir, tidak boleh ikut-ikut. Ulama disuruh diam, jangan bicara ini. Oh, itu tidak benar. Nah, tetapi kalau berbicara di sini, pilihlah fulan, itu memang tidak tepat, tidak di sini tempatnya. Atau datang caleg ke sini, pilihlah saya, suruh saja keluar, tidak di sini tempatnya. Tetapi kalau memberikan pencerahan bagaimana kepemimpinan itu dalam petunjuk syariat, itu tugas keulamaan, dan itulah peran dan fungsi mimbar ini diantaranya. Kenapa? Karena mimbar ini di samping kita menjelaskan perkara akhirat, juga harus menjelaskan bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini. Sebab kalau ingin selamat di akhirat, harus menempuh jalan yang benar dalam kehidupan dunia. Itu makanya syariat itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang yang hidup di dunia ini, bukan orang yang telah berpindah ke akhirat sana. Ini syariat ini diturunkan untuk kita yang masih hidup. Untuk orang yang telah meninggal, syariat ini tidak berlaku lagi. Mereka tidak mukallaf lagi. Nah, masa dai hanya disuruh bicara tentang nanti di kubur bagaimana, hari kiamat seperti apa, kita berkumpul seperti apa, di padang mahsyar bagaimana bentuknya. Itu bahagian dari apa? Bagian dakwah yang harus membawa efek dalam kehidupan sekarang, bukannya sekedar cerita. Ini poros syariat ini apa? Poros dari syariat ini beredar di mana? Di dalam kehidupan dunia ini. Itu makanya tidak mungkin, mustahil syariat Islam tidak bicara tentang bagaimana menata kehidupan bernegara,
hubungan antar sesama. Nah, karena itu kena kenal ulama-ulama yang aktif sekali memberikan petunjuk umat tentang politik syar'i. Aktif. Setelah generasi sahabat, generasi tabi'in, muncul ulama-ulama seperti Abu Yusuf Al-Qadi, Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, Al-Imam Al-Mawardi, Al-Imam Al-Juwaini. Kemudian di kalangan berikutnya ada muncul Izzuddin bin Abdussalam, muncul juga Al-Imam An-Nawawi, muncul juga Al-Imam Ibn Taymiyah, kemudian berikutnya Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dan tidak sedikit ulama setelah itu mengarang kitab-kitab fikih yang khusus di situ dikaji tentang bagaimana konsep bernegara, tentang kepemimpinan, tentang bagaimana mengatur perkara-perkara peradilan, pelimpahan kewenangan dan berbagai macam, termasuk juga perkara bagaimana mengelola sumber daya. Kemudian kita bertemu dengan para ulama Syekh Abdul Wahab Khallaf dengan buku As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Kemudian berikut lagi ada Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Jadi tidak ada persoalan ini semenjak awal Islam diabaikan, dilupakan oleh para ulama. Jadi sangat menyedihkan dalam situasi seperti sekarang, di mana umat membutuhkan petunjuk ulama, ulama disuruh diam. Nah, itu yang saya tidak setuju. Makanya ketika Mukernas itu, saya mau ceritakan sedikit latar belakang lahirnya keputusan tadi. Karena di dalam draft sudah banyak disiapkan di situ. MUI tidak boleh terlibat politik praktis, tidak boleh berpihak, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Nah, saya kebetulan ada di dalam komisi itu, bahkan ditunjuk sebagai tim perumus. Saya berkata, saya sudah baca draft ini, tetapi yang ada semuanya yang tidak boleh. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Sudah saya baca. Yang saya mau tanyakan, mana yang boleh? Masa tidak boleh semua? Nah, makanya muncul itu fasal itu. Jadi boleh dikatakan fasal itu dibawa oleh orang Sumatera Barat ke pusat. Kita terima yang tidak boleh. Ketua MUI, pengurus MUI, bahkan di situ tidak boleh kalau terjun menjadi calon harus nonaktif. Tidak boleh terlibat ini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Boleh, kita terima. Kenapa? Karena kita simpul kebersamaan. Setuju. Tetapi saya minta, saya sudah baca yang tidak boleh, mana yang boleh? Nah, disitulah akhirnya dirumuskan. Ketika mereka bertanya, yang boleh apa Buya? Yang boleh adalah untuk apa keputusan-keputusan yang kita lahirkan selama ini tentang politik. Misalnya, di dalam ijtima' Komisi Fatwa di Padang Panjang 2009, tentang bagaimana hukumnya memilih pemimpin, bagaimana kriteria pemimpin. Kalau semua tidak boleh, terus siapa yang akan menjelaskan itu kepada umat? Kemudian keputusan yang diambil di Kalimantan Barat tentang suap, tentang membeli suara dan berbagai macam. Serangan fajar entah apa namanya. Uang diserak-serakkan kemana-mana agar orang memilih kita. Bukankah itu perbuatan yang tidak benar? Apakah jabatan perwakilan itu harus dibeli dengan itu? Harus diganti dengan imbalan tersebut? Masuk tidak dalam kategori riswah? Iya, masuk dalam kategori riswah dan suap. Terus siapa yang akan menjelaskan itu kalau mengurus MUI? Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Saya mau ingin masuk yang boleh mana? Itu muncul. Nah, sekarang masyarakat Sumatera Barat harus memahami betul bahwa kepemimpinan bukan persoalan sederhana. Nah, makanya ingin saya sampaikan kepada kita semua, di dalam khutbah saya katakan, setidaknya ada 2 hadis yang populer. Ini kebetulan saya buatkan.
Kutipan hadis dalam riwayat Al-Imam Muslim. Kemudian berikutnya ada hadis lagi dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim juga dari Abdurrahman bin Samurah. Ini dua hadis yang saya bacakan dalam khutbah kemarin. Nah, cuma kemarin tidak sempat kita elaborasi, kita kaji apa kandungan dari hadis tersebut sebenarnya. Hadisnya bunyinya begini. An Abi Dzar Al-Ghifari, yang tadi juga kita nukilkan perkataan beliau di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Abu Dzar, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, ala tasta'miluni? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikanku sebagai petugas, amil, pejabat dalam bahasa sekarang, orang yang memiliki kewenangan atas pelimpahan tugas dari Rasulullah? Itu pertanyaan Abu Dzar. Nah, siapa Abu Dzar? Nah, mari kita lihat. Abu Dzar ini bukan orang sembarangan. Abu Dzar termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang yang awal masuk Islam. Bahkan Al-Imam Al-Zahabi ketika menuliskan catatan tentang siapa Abu Dzar itu dalam bahasa yang ringkas, tapi cukup bagi kita untuk memahami karakter dan sifat beliau, sahabat Nabi ini. Apa kata Al-Imam Al-Zahabi dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala? Kana ra'san fi az-zuhdi was-sidqi wal-ilmi wal-amali qawalan bil-haqq la ta'khudhuhu fillahi lawmatu la'imin ala hiddatin fi. Ini karakter dari Abu Dzar. Beliau adalah pemuncak dalam kezuhudan. Jadi kalau perkara zuhud, Abu Dzar berada pada puncak. Kemudian juga pemuncak dalam perkara kejujuran. Kemudian berikutnya pemuncak dalam sisi beramal. Jadi bukan hanya bicara. Berarti orang ini adalah sahabat yang mulia, yang menjadi tauladan bagi orang banyak. Bahkan ada kelebihan beliau lagi, qawalan bil haq, senantiasa mengatakan yang benar. Rupanya Abu Dzar ini bukan orang yang ketika ada kebatilan yang ada depan dia, tidak termasuk orang nambah basa-basi. Kebanyakan orang sekarang karena takut atasan dan berbagai macam tidak mau mengatakan yang benar, karena khawatir jabatan dan kedudukan. Biarlah bersama orang-orang yang batil. Banyak karakter seperti itu hari ini. Saya sering sekali mendengar, sebenarnya nikah Tuan Buya itu batu, tapi kan awak tidak bisa pakai tapi kau nak rumit. Nah, kemudian bahkan dalam menyampaikan yang hak, la ta'khudhuhu fillahi laumatu la'imin, beliau tidak terpengaruh oleh celaan para pencela, dan bahkan beliau sangat tajam kalau sudah mengkritisi kezaliman dan kebatilan. Ini karakter orang. Nah, Bapak dan Ibu kan sudah punya latar belakang tentang Abu Dzar. Kenapa saya ceritakan Abu Dzar dahulu? Supaya kita bisa memahami apa yang dimaksud oleh Rasul ketika menjawab permintaan Abu Dzar tadi, ala tasta'miluni? Nah, tidakkah engkau angkat saya sebagai petugasmu? Engkau pergunakan saya sebagai pejabatmu, sebagai orang yang engkau berikan
kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas, kan itu yang diminta. Qala, kata Abu Dzar, fadaraba biyadihi ala mankibi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk pundakku. Sebelum beliau menjawab, beliau tepuk pundak Abu Dzar. Mankib, ini bau. Sambil berkata, thumma qal, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka dha'ifun, sesungguhnya engkau itu lemah. Nah, apa gunanya cerita tentang Abu Dzar tadi? Coba saya ajak bapak-bapak dan ibu-ibu merenung. Dengan karakter seperti tadi, ra'san fi zuhdi, pemuncak di dalam kezuhudan, pemuncak dalam kejujuran, pemuncak dalam kerajinan beramal, qawalan bil haq, tidak mau diam untuk menyampaikan yang benar, bahkan keras dan tajam ketika mengkritik. Dengan karakter seperti itu, Nabi mengatakan beliau, innaka dha'if. Jadi saya ingin mengajak orang-orang, mudah-mudahan, tapi biasanya tidak banyak orang yang akan maju-maju tu namu mendengar ceramah ambo. Jarangnya tu. Entahan ini tak tidak tahu. Tapi saya mengajak melalui media, melalui apapun, mari kita merenung agar jan balabih bana pede awak, bentuk pantas bana awak memikul amanah. Kan ada pula yang berkata, kalau ndak dia ambo, kalau ndak apa ambo nanti pilih. Saya mau mengajak semua kita, ndak usahlah ke situ betul. Ukur-ukur diri. Abu Dzar yang tadi ra'san, kana ra'san fi zuhdi was-sidqi wal-amali, beliau pemuncak dalam kezuhudan, pemuncak dalam kejujuran, pemuncak dalam beramal, bekerja, bahkan qawalan bil haq, tidak mau diam, terus bicara yang hak. Tapi Nabi mengatakan beliau dhaif. Apa-apa dan ibu-ibu jadikan ini ukuran. Jadi kalau ada orang yang merasa kalau ndak ada inyo negari kau ndak keselamai, yo mana tu? Kalau ndak ada apaknya ndak selesai, yo mana tu? Kalau ndak ada junjungannya, nakkah benar? Iya mana tu? Renungkan mana? Apa? Bagaimana? Kenapa kita mengukur begitu? Abu Dzar saja yang begitu karakternya dikatakan Nabi dhaif. Kira-kira ada enggak? Nama majang foto hari kini ko na setara aja Abu Dzar urusan tu. Jauh tu. Makanya mau minta, bukan ambo ndak setuju, silahkan kalau ambo sampaikan hukumnya. Tapi perbanyaklah beristighfar. Pelok-peloklah ni amanah nan disandang bare. Sedangkan seorang Abu Dzar sedikit cek dan Nabi lama, apa le awak nan ndak sekelas itu. Tapi sayang, orang-orang yang maju kan bukan ulama yang ditemui. Kalau toh yang ditemui, kan ulama nanamu disuruh hanya untuk menjadi corong. Kalau ulama nang kamanasiatinya, kan mengecekkan ini, kan menganakan baban barik nang kerisandangnya, itu mereka nak musuh. Tapi kalau ulama nanamu, oh baik pak, besok mau buat video cek, mau suruh masyarakat milih pak, tu rajinnya besok tu. Disinilah akhirnya pesan itu rumit. Nah, kita lanjutkan.
Kemudian Nabi katakan bahwa yang diminta itu tugas, kewenangan, pelimpahan pekerjaan yang diberikan oleh Nabi itu, dimanapun posisinya, Nabi katakan membungkus semua itu dengan istilah apa? Amanah. Bapak dan Ibu bukan tahu kata amanah, seakar dengan kata aman, seakar kata dengan kata iman, ya kan? Makanya ada kalimat la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah padanya. Ini bukan kalimat sederhana. Wa innaha amanah. Sesungguhnya yang engkau minta itu, pelimpahan kewenangan, pekerjaan, amal yang saya berikan kepada engkau, yang engkau tuntut itu, seperti itu kira-kira kita mensyarahkannya, adalah amanah. Dan amanah itu tidak boleh hanya dipandang sebatas di saat bekerja. Nah, itu pelajaran Nabi. Jadi jangan dipandang amanah ketika menyandangnya, fasilitas nan dibawanya, lapangan nan jadi kewenangan, kekuasaan dan prestise. Kalau itu pandai orang mencalik sadonya tu. Lihat petunjuk Nabi. Nabi tidak menyebutkan apa situasi kekinian ketika amanah diterima, tetapi membawa Abu Zar melompat lebih jauh ke depan. Bahwa amanah itu tidak akan selesai hanya dengan pertanggungjawaban kepada atasan, laporan dan berbagai macam, tapi Nabi bawa Abu Zar ke depan. Apa itu? Innaha, perhatikan, yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Jadi Nabi membawa Abu Zar, walaupun amanah keurusan di dunia yang diurus, tapi jangan berfikir sampai di situ. Nah, hari ini banyak orang memikul amanah, ada di pikirnya, prestisenya duduk di situ, fasilitas yang akan didapatnya, berbagai macam yang akan diberikan kepadanya, posisi, berbagai macam peluang, itu nanado di kepala orang ketika mikir amanah. Itu bukan tidak ada, ada, tetapi kalau sebatas itu berfikir, berbahaya. Karena itu Nabi mengajak Abu Zar mencari lemahnya itu bukan perkara di situ saja, tapi melompatlah jauh ke depan, keurusan di hari kiamat kelak. Amanah tidak akan membuat keringanan, bahkan itu kalau tidak hati-hati akan mendatangkan khizyun, khizy, kehinaan. Kini dipandang de orang meningadah orang kawak, de kedudukan awak, prestisi yang didapat, tapi nanti di akhirat menaku orang kawak, rendah kita di mata manusia dan di mata Allah. Amanah rencak, tapi bukan tidak boleh. Nah, karena itu supaya selamat, jadi bukan hanya berfikir sampai, kan kadang-kadang pikirlah dilantik aman, tunggu dulu, dibuat laporan pertanggungjawaban, ketok palu, diterima, aklamasi, selesai, belum. Nah, jangan sampai di situ berfikir. Wahai orang yang menawarkan diri memikul amanah, rugi saudara-saudara kalau hanya berfikir sampai di situ. Berfikirlah seperti yang ditunjukkan oleh Rasul, melompatlah ke kehidupan setelah mati di yaumil qiyamah kelak. Bagaimana jadinya? Khizyun wa nadamah. Di dunia mungkin prestise melambung, orang menengadah melihat kita, hormat orang, didahulukan oleh orang, berbagai macam fasilitas didapat di dunia. Tapi kalau tidak hati-hati, di akhirat terbalik semua itu. Terbalik. Prestise tidak dipandang nanti
sebagai prestasi kalau tidak benar dalam menjalankan. Nah, karena itu diberi oleh Nabi jalan keselamatan. Apa jalan keselamatan? Illa man akhadha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Kecuali orang itu mengambil dengan hak amanah itu. Oh, jadi amanah kau punya hak. Kalau nyo punya hak, berarti menjadi kewajiban dak orang nang kemamacinya. Itu makna bihaqqiha itu. Berarti amanah itu ada hak. Siapa yang mau menjangkaunya, siapa yang mau mengambilnya, siapa yang mau menyandangnya, ambil dengan hak. Artinya apa? Ambil dengan menunaikan hak itu kepada amanah tersebut. Artinya apa? Kewajiban untuk memikulnya harus dipenuhi. Tu baru menyandangnya saja baru tu ukur diri. Nah, kalaulah disandang, kan tak hanya petantang petenteng dah tu, pangkek disandang, logo terpampang, baju seragam, tidak sebatas itu. Yang paling berat ini, wa addalladzi alaihi fiha, dan ia menunaikan beban tugas yang disandangnya dalam memikul amanah tersebut. Nah, kalau dua ini tidak dia lakukan, diambil tidak dengan hak, tidak ditunaikan apa yang menjadi kewajiban, apa nasib dia di hari kiamat kelak? Nih, khizyun wa nadama, kehinaan dan penyesalan. Kalau ada yang mendengarkan ini ada rasa takut ketika berebut jabatan, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tapi kalau ndak jo takut mendengarkan nasihat Nabi ini, saya tidak tahu di mana keimanan kita letakkan. Bapak dan Ibu, kita cukupkanlah sampai di sini. Ndak jo selesai semalam itu. Tapi setidaknya saya sudah berikan sedikit kenapa masalah ini harus dijelaskan. Dan saya berharap ulama dimanapun dalam kesempatan sekarang ini rajinlah memberikan penjelasan kepada umat tentang perkara-perkara yang terkait dengan siasah politik keumatan ini. Kenapa? Karena walau bagaimanapun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak begitu saja memberikan kemenangan, kejayaan kepada umat, melainkan dengan membentangkan asbab, jalan-jalan yang menjadi penyebab untuk mencapai kemenangan tersebut. Allahu a'lam. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.